Kita baru mendapatkan akreditasi unggul ya. Dan unggul itu di atas A ya? Ya, Lebih dari A plus. A plus ya. Ini luar biasa. Kalau saya dengar-dengar katanya belajar di teknik elektro itu susah ya. Kalau menurut saya Pak Pendeta ya, susahnya itu mungkin di kita harus banyak praktek gitu ya. Kalau kita tanpa praktek ya memang susah gitu ya. Halo para sahabat Maranatha di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Hariman Patianakota dalam acara AS Podcast. Salam AS, Integrity, Care, and Excellent. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Karena kita sama-sama orang Sunda, saya mau menyapanya Kang Heri. Kang Heri, kumaha? Apa kabar? Damang, Pak Pendeta. Damang ya. Iya. Kang Heri adalah kandidat doktor dan beliau kemarin baru mencapai jenjang akademik lektor kepala dan semoga studi doktornya cepat selesai lalu cepat-cepat juga menjadi profesor. Amin. Selamat Pak Pendeta. ya Kang Heri. Nah, teman-teman para sahabat, Kang Heri saat ini juga dipercaya sebagai ketua program studi Kaprodi dari program studi teknik elektro di Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Teknik ya. Iya, betul Pak Pendeta. Iya, jadi ini tamu istimewa saya, seorang Kaprodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Nah, Kang Heri, kita barangkali mau bincang-bincang sedikit seputar studi elektro. Iya, Pak Pendeta. Tapi sebelumnya saya mau ucapin selamat dulu nih. Iya. Selamat untuk Prodi Elektro ya. Universitas Kristen Maranatha ya di Fakultas Teknik yang baru saja mendapatkan akreditasi unggul ya. Iya, Pak Pendeta. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita baru mendapatkan akreditasi unggul ya. Dan unggul itu di atas A ya. Ya, Lebih dari A plus. A plus ya. Ini luar biasa. Tentu kalau unggul itu berarti ada kriteria-kriteria tertentu dong yang dipenuhi gitu ya. Iya. Apa sih yang membuat teknik elektro ini mendapatkan akreditasi unggul? Oh iya. Teknik elektro mendapatkan akreditasi unggul, terutama ya Pak Pendeta dari SDM-nya ya. Untuk dosen-dosennya kita S3 gitu ya, ada 5 orang gitu ya. Terus jenjang akademiknya juga lektor kepalanya juga ada banyak gitu ya, 5 orang. Kemudian dari segi prestasi juga kita banyak gitu ya, dari segi publikasi ilmiah dan juga kerjasama internasional juga banyak gitu. Oke, jadi akreditasi unggul itu tentu karena punya sejumlah prestasi dan memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan oleh BAN-TP. Betul, Pak Pendeta. Para dosennya pasti orang-orang yang sudah mumpuni. Ya. Tapi Kang Heri, di teknik elektro itu sebenarnya apa sih yang dipelajari? Kalau dulu waktu saya dengar gitu ya, ada STM, sekolah teknik menengah dulu ya, ada juga yang mereka belajar elektro, bongkar pasang TV, bongkar pasang radio gitu ya. Saya ngertinya gitu. Tapi kalau di teknik elektro sendiri apa sih yang dipelajari? Oke, Pak Pendeta, makasih. Di teknik elektro kita di Maranatha ini sebetulnya ada
3 konsentrasi Pak Pendeta. Jadi ada teknik kontrol, teknik telekomunikasi, dan teknik komputer. Nah, ada 3 konsentrasi. Ini beda-bedanya apa nih? Nah, masing-masing itu beda-bedanya seperti ini. Kalau teknik telekomunikasi misalnya itu keunggulannya di di telekomunikasi and computer network. Jadi kita unggul di situ. Kemudian untuk kontrolnya kita unggulnya di robotik, industrial robotic and automation. Oh. Jadi di otomasi industri dan robotik. Kemudian di komputer kita unggulnya di internet of things, artificial intelligence, kemudian embedded system. Oh. Ya. Jadi ini istilah-istilah yang kayaknya familiar sekali nih ya. Ya. Ada artificial intelligence ya, robotik gitu ya. Ini kan yang lagi tren. Nah, kalau yang di yang dari 3 konsentrasi ini kira-kira kalau lulus mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Fakultas Teknik, kalau lulus dari situ mereka punya kompetensi apa, dan anak-anak zaman now kan kalau pikir selesai ini gue mau kerja di mana nih ya, atau gue mau jadi apa gitu ya. Nah, kalau lulus dari teknik elektro ini kira-kira mereka akan punya profesi yang seperti apa, kerjanya di mana, ngurusin yang apa gitu ya. Untuk teknik elektro sangat luas sekali Pak Pendeta. Jadi semua bidang, semua lini industri kita bisa masuk gitu Pak Pendeta. Dari mulai perbankan, telekomunikasi, perminyakan, pertambangan, kemudian industri-industri gitu ya. Semua bisa masuk gitu kita. Nah, profesi apa yang kita bisa masuk di situ gitu ya. Masing-masing misalnya kalau telekomunikasi gitu ya, mungkin jadi nanti network engineer gitu ya. Mungkin dari project manajernya gitu ya, manajer gitu ya. Itu yang bangun jaringan telekomunikasi gitu ya, telekomunikasi ya. Oh, itu orang yang belajar teknik elektro yang punya basic itu ya. Basic telekomunikasi dan jaringan gitu ya. Kemudian kalau di komputer bisa di mobile application, web application gitu ya, developer membangun software gitu ya. Kemudian hardware-nya juga gitu ya, membangun sebuah sistem embedded untuk berbagai solusi gitu Pak Pendeta. Kemudian kalau kontrolnya ya di industri-industri ya, kan otomasi industri kan pakai robot, pakai PLC ya, programmable logic controller gitu ya. Jadi semua sekarang kan serba robot ya, otomatis gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu butuh engineer dari program studi ini. Betul ya Pak Pendeta. Wow, dan ini saya jadi khawatir nanti kalau pada ciptakan robot ya, lalu robotnya pintar, artificial intelligence yang tadi, lama-lama manusia nggak dipakai lagi. Oh, iya. Enggak, tapi Pak Pendeta tetap aja robot itu kan pintar karena manusianya gitu ya. Jadi, karena diprogram sama manusia. Jadi programmer ini yang sebenarnya akan mengendalikan ya, akan menjadi kontrolnya itu ada di manusia justru ya, bukan di robotnya ya. Walaupun memang akan punya sedikit dampak lah ya terhadap ya mungkin bidang-bidang kerja yang selama ini memakai kekuatan manusia ya, biar robot yang bekerja untuk kita gitu. Iya, betul. Betul sekali. Iya, jadi ternyata orang yang belajar di teknik elektro ini punya prospek ya, bidang kerja itu luas sekali ya. Luas sekali Pak Pendeta ya. Jadi kita berbagai lini industri lah kita bisa masuk gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau mau belajar di teknik elektro jangan sungkan, jangan takut gitu ya. Tapi kalau saya dengar-dengar katanya belajar di teknik elektro itu susah ya. Apa sih yang membuat susah itu apa dalam pengalaman Kang Heri sendiri?
Atau kalau kita jalani ini ya sebenarnya nggak ada yang susah ya. Iya. Ya. Kalau menurut saya Pak Pendeta ya, susahnya itu mungkin di kita harus banyak praktek gitu ya. Kalau kita tanpa praktek ya memang susah gitu ya. Kalau cuma belajar teori terus nggak praktek memang susah gitu. Harus banyak praktek. Makanya di Teknik Elektro Maranatha itu kita kan punya lab gitu ya, punya lab ada lab kontrol, telekomunikasi, komputer, pengolahan sinyal gitu ya. Kemudian robotik gitu ya. Nah, itu semua fasilitas yang bisa kita pakai. Dan juga kita punya PLC Training Center. Jadi yang tadi yang buat otomasi industri gitu ya. Di situ juga kita banyak prestasinya gitu ya. Untuk otomasi industri itu, untuk pemrograman PLC itu kita pernah juara gitu. Ya banyaklah juara pertama, kedua, ketiga nasional ya. Wow. Sering kita juara seperti mahasiswa sering mengikuti lomba-lomba ya. Jadi kalau belajar di elektro tentu bukan hanya teori ya, tapi juga harus praktik, dan itu di Maranatha ada lab-lab yang memang disiapkan ya untuk mahasiswa berpraktek, dan sekaligus juga mungkin bisa ciptakan robot-robot ya. Betul. Ada nggak robot tertentu yang diciptakan di fakultas? Ada. Di prodi ini. Ada namanya nggak? Namanya ada, kalau nggak salah Asimo gitu ya. Kayak dia ngantar makanan gitu ya. Gitu. Itu diciptakan juga di Maranatha ya, di elektro ya. Wow. Kemudian kayak untuk membantu menjelaskan ke customer gitu ya. Ada robot juga yang bergerak gitu ke customer, terus menjelaskan sesuatu produk atau apa gitu. Nah itu yang tadi saya khawatirkan, lama-lama pramusaji nggak dibutuhkan lagi ya. Iya betul. Jadi memang suasana ini teman-teman semua membuat kita mesti berlomba untuk mengembangkan kapasitas. Lihat teman-teman di elektro, mereka ciptakan robot-robot yang justru ke depan itu akan menjadi tenaga kerja baru ya. Dan tenaga kerja manusia barangkali akan digantikan ya untuk bidang-bidang tertentu. Nah, Kang Heri, kalau di program studi teknik elektro, ada tawaran-tawaran beasiswa nggak sih? Kan anak-anak sekarang kalau mau belajar, di situ ada beasiswa apa, ada program apa yang menarik ya, ada keunggulan tertentu, lalu juga ada beasiswa yang menarik yang mendorong orang untuk datang ke Maranatha belajar. Kenapa harus milih Maranatha? Kira-kira Kang Heri bisa berbagi sedikit informasi untuk para sahabat Maranatha ya. Barangkali mereka juga tertarik untuk ikut. Untuk beasiswa sendiri, untuk yang calon mahasiswa baru saat ini ada program 100 insinyur dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Jadi untuk semua prodi yang ada untuk di sana semua prodi, termasuk elektro. 100 elektro. Silakan kalau mau memanfaatkan itu untuk masuk ke elektro gitu ya. Kemudian ada beasiswa untuk yang berprestasi ya di bidang IPK-nya gitu, dilihat dari IPK-nya. Terus juga ada beasiswa untuk ekonomi lemah gitu ya, yang mungkin kurang mampu membayar biaya kuliahnya gitu ya. Itu juga ada, itu ada di fakultas ya, di universitas gitu, nanti itu bisa dimanfaatkan. Mungkin ada lagi yang lainnya dari universitas gitu. Oke, kalau di fakultas sendiri tadi teman-teman ada program beasiswa 100 engineer ya, 100 insinyur. Ini memang komitmen Maranatha untuk membantu teman-teman yang ada di daerah-daerah termiskin, terluar, daerah 3T luar ya, Pulau Jawa ya. Iya, betul. Di luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa. Lalu ada kalau teman-teman punya prestasi, ada beasiswa prestasi ya. Dan kalau teman-teman dari sisi ekonomi kurang mampu, ada juga program beasiswa. Nah ini menarik ya. Tapi suasana belajar sendiri di Fakultas Elektro gimana
Kang Heri, interaksi misalnya dosen dengan mahasiswa, ada nggak sih klub-klub yang dibuat untuk, kan mungkin ketika orang masuk ke program studi ini ada kesulitan-kesulitan yang dialami misalnya di semester-semester awal. Nah, ada nggak kiat-kiat atau suasana-suasana tertentu yang dibangun supaya anak-anak yang mungkin lambat ini bisa mengikuti dan akhirnya bisa selesai juga. Gimana sih iklim akademik yang dibangun di prodi elektro sendiri? Iya, iklim ini akademiknya Pak Pendeta di elektro itu ada hima. Kebetulan kalau hima kan berhubungan banyak dengan mahasiswa ya. Jadi mereka bisa juga membantu mahasiswa dalam menguasai mata kuliah materi-materinya gitu ya. Ada mungkin ada ininya khusus gitu ya di hima. Kalau di kami sendiri di prodi itu dari mata kuliah itu ketika misalkan perkuliahan gitu ya Pak Pendeta, itu kan banyak sekali materi dari video segala macam ya, materi presentasi, video dan seterusnya. Kemudian fasilitas di kami itu yang melalui e-learning ya, morning gitu ya. Di situ disediakan semua materinya. Kemudian kita kuliah melalui online gitu ya. Kalau sementara ini pandemi kan lagi online dulu ya. Betul. Nanti setelah ini mungkin akan masuk kembali hybrid gitu ya. Nah, kemudian kebetulan di kami itu kalau misalkan mahasiswa fail gitu ya, maksudnya ujiannya dapat nilai D atau E gitu ya, itu kami membuka ujian perbaikan. Supaya mereka jangan dapat nilai E atau D gitu ya. Mereka kalau ujian perbaikannya bagus, nah nilainya maksimal C. Jadi mereka bisa memperbaiki di situ. Atau mungkin kalau ingin nilainya lebih ya ngulang, atau misalnya di semester antara gitu ya. Dibuka lagi gitu. Jadi teman-teman yang ada di hima ya, mereka juga membangun kelompok-kelompok ya untuk membantu ya adik-adik yang mungkin kesulitan untuk beradaptasi, bisa belajar bareng gitu ya. Lalu kemudian mereka bisa ditolong supaya kalau ada kegagalan ada kesempatan untuk memperbaiki betul, ada semester antara. Jadi kita betul-betul bisa lulus dengan hasil terbaik yang bisa kita raih ya. Ini menarik ya teman-teman, kalau kita dengar tadi dari Kang Heri bahwa ternyata kalau kita mau belajar di teknik elektro ini mata kuliah yang program studi yang sebenarnya kekinian sekali ya. Kekinian sekali. Ada program untuk jaringan telekomunikasi ya. Ada untuk membangun robot ya, program-program robot dan otomisasi ya. Otomisasi. Dan satu lagi yang terakhir tadi komputer ya. Ini yang bangun hardware-nya ya. Kalau di situ yang bangun hardware-nya ya. Hardware software ya. Hardware sama software juga. Hardware software kita. Karena elektro itu kalau cuman hardware tidak bisa Pak Pendeta. Jadi memang harus ada hardware software. Jadi kita misalkan belajar memprogram membuat suatu perangkat IoT gitu ya. Nah, itu kan kita harus bikin hardware-nya juga, terus kita program juga gitu. Itu kan software ya. Terus kita buat di cloud-nya kan. IoT itu kan paradigmanya gabungan antara dunia virtual dengan dunia fisik gitu kan. Jadi kita hardware software gitu, hardware softwarenya juga harus menguasai. Gitu. Harus kuasai. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, yang teman-teman bisa dapatkan di perkuliahan di program studi teknik elektro. Tapi dalam masa pandemi sekarang tadi kan Kang katakan bahwa kita kuliahnya hibrid. Tapi kalau yang mau praktek di lab itu gimana? Oh iya, kebetulan Pak Pendeta, betul. Kebetulan kalau untuk mahasiswa yang memenuhi syarat ya Pak Pendeta ya,
sehat, kemudian sudah vaksin, kemudian ya mendapat izin orang tua, boleh masuk ke lab dan lab terbuka. Nah, nanti kita membuat surat izin buat mahasiswa-mahasiswa yang akan ke kampus untuk praktek di lab. Untuk penelitian, untuk tugas akhir di lab kita fasilitasi. Oke. Jadi memang walaupun situasi pandemi, tapi dengan protokol yang ketat, teman-teman yang mau bikin tugas akhir atau yang memang pas untuk praktik, mereka bisa tetap datang ke laboratorium yang dimiliki, ya. Betul, di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Nah, teman-teman sekalian, semoga informasi ini membantu, ya, teman-teman untuk jangan sungkan kalau Anda ingin menjadi seorang engineer, ya, terlebih engineer di bidang yang sangat kekinian, ya. Dan Teknik Elektro memfasilitasi teman-teman, ya, untuk menjadi seorang programmer, ya, untuk menjadi seorang engineer yang merancang banyak hal yang memang terkait dengan dunia elektro. Dan Maranatha juga menawarkan beasiswa-beasiswa yang menarik, jadi teman-teman bisa datang dan belajar langsung di Teknik Elektro yang puji Tuhan sudah terakreditasi unggul. Para dosen yang mumpuni, iklim belajar yang kondusif, yang positif, pasti akan menolong teman-teman untuk bertumbuh sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Kang Heri untuk kehadiran sama-sama hari ini, ya. Semoga ujian terbukanya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Cepat-cepat jadi dokter dan cepat-cepat juga jadi profesor dan membawa program studi Teknik Elektro terus menjadi program studi yang unggul. Amin. Makasih Pak Pendeta. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman. Salam AS, integrity, care and excellence. Excellent. Oke.